Jadi yang awal yang harus kita ketahui adik-adik semua, untuk membuat biogas ya, yang pertama ya harus punya ternak sapi dulu gitu ya. Karena selain ternak sapi bisa ya, katakanlah kemarin ada pertanyaan, bisa nggak kotoran selain kotoran sapi gitu. Ada, tapi kan kalau kotoran kita kan tidak enak nanti ya, mesti tidak doyan ya. Saya juga ini. Nah, di sini karena setiap kotoran mengandung gas. Nah, yang paling familiar, paling memungkinkan adalah dengan menggunakan kotoran sapi. Jadi minimal untuk bisa digunakan biogas, yang pertama ya, pertama kali adalah minimal harus ada 6 ekor minimal. Kalau setelah itu nanti bisa 3 atau 4 ya, itu tidak apa-apa ya. Kebetulan nanti Pak Edi ini akan membantu ya, mengarahkan. Yang pertama yang harus dipersiapkan kandang dan sapinya. Kemudian yang kedua adanya digester ya. Digester itu semacam tabung penampung dari kotoran. Kemudian ada pembuangan. Jadi pembuangan itu nanti yang menampung setelah adanya gas metan yang terbuang, maka ada namanya limbah padat dan limbah cair. Limbah itu akan keluar dengan sendirinya. Nanti akan kita lihat di lapangan ya. Mungkin karena tempatnya terbatas tidak bisa semua ikut ya. Jadi mungkin bertahap. Yang awal nanti berapa orang dulu kita jelaskan, kemudian berikutnya nanti menyusul di belakang. Gitu ya. Jadi supaya tidak semua nanti kumpul di sana, tempatnya juga terbatas. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, untuk biogas pemanfaatannya bisa untuk masak, bisa untuk menghidupkan lampu ya, atau menghidupkan kompor. Kalau di rumah ada yang punya gas LPG? Punya. Ya. LPG berapa kilo? 3 kilo. Itu kategori untuk siapa kalau 3 kilo? Miskin. Iya, berarti sama ya. Ya. Cerdas ya. Itu untuk keluarga miskin. Tapi karena sebagian besar dari kita di kampung adanya gas melon, maka kita menggunakan gas melon. Nah, kalau menggunakan biogas ini, maka seumur hidup nanti tidak perlu beli gas melon ya. Gas 3 kg naik atau tidak, kita tetap stabil harganya. Yang penting sapinya dipelihara dengan baik akan menghasilkan kotoran. Jadi skema yang perlu dijelaskan untuk Bapak Ibu dan juga adik-adik semua, yang pertama pembuatan biogas itu ada sapinya, yang pertama ya, ada kandang sapinya. Kemudian yang kedua ada pengolahan ya. Pengolahannya itu dialirkan ke disgeter atau penampungan atau lubung itu ya, bawah tanah itu nanti ya, kedap udara maupun kedap suara termasuknya, karena memang tidak ada selain gas itu tidak ada yang keluar ataupun nanti limbahnya. Kemudian selain itu adalah penampungan untuk limbah. Limbahnya itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk ya, pupuk kandang. Jadi pupuk kandang yang hasil dari biogas itu akan lebih bagus ya, karena selain telah ada gas buang yang telah terurai ya, maka hasilnya itu bisa untuk tanaman ataupun pertanian yang lain. Monggo untuk awal mungkin adik-adik semua sama dampingi Bapak Ibu guru ya, tidak semua bertahap ya karena tempatnya terbatas. Ya kita masuk terus gaji juga tetap ada keluar masuk. Dan saat ini ada 3, biasanya 6, kadang 10 ya. Ini daya tampungnya sampai 10 ekor sapi ya, termasuk anaknya. Itu ya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan sapi. Apakah kotoran sapi betina dan jantan sama apa tidak? Nah, kalau tidak ada pertanyaan bisa dijawab sendiri ya. Itu termasuk sisa hasil produksi pertanian untuk memperkuat itu ya, memperkuat dan memperbanyak. Kalau kotoran sapinya berkurang. Ya, mungkin saja itu ya, nanti bisa bertahap. Monggo yang lain kita. Ya. Untuk yang kedua dan berikutnya kita menyelesaikan lagi pengambilan gambar dokumentasi sapi. Ya, kita kumpul dulu di sini. Ya, monggo dibuka. Inlet atau jalur masuk ke digester. Jadi
Setelah dilembutkan, maka kotoran sapi ya dicampur dengan air ya supaya mempermudah inlet atau masuk ke dalam penampungan digester. Nah, digester ini di sebelah ini ya, Bapak Ibu teman ada di semua. Ini kedalaman sekitar 2 meter, diameter 2 meter ya. Jadi sekitar 2 meter 3 meter ya, luasnya ini luas 3 meter, kedalaman 2 meter. Jadi ya ini bentuknya tapi tertutup Mas Tri. Jadi tidak ada lubang selain lubang pembuangan. Lah terus untuk mengalirkan gasnya itu Pak, ada pipanya berarti? Jadi setelah diolah sini maka masuk ke digester ataupun penampungan bawah tanah. Kemudian setelah adanya pemolian ya atau dekomposisi dari kotoran sapi, kemudian rumput dan hasil pertanian lainnya, maka ada namanya gas metan salah satunya ya. Ya, kemudian atas sendiri ini ada keran ya. Keran ini fungsinya untuk mengalirkan atau menyalurkan gas ke rumah-rumah penduduk. Nanti kita masuk ke rumah-rumah ya. Beberapa rumah yang memakai gasnya ini dialirkan ke rumah terdekat. Kemudian yang perlu diketahui paling awal itu ketika membuat digester ini dibutuhkan sekitar 6 sampai 10 sapi ya kotorannya itu. Kemudian setelah lancar ini maka tidak terlalu banyak, hanya dibutuhkan minimal 3 sapi kotoran cukup. Dan ini nanti ditambah dengan sisa hasil produksi pertanian, ada limbah tahu maupun limbah tempe dimasukkan, kemudian masuk ke penampungan atau digester ini. Nah, itu kerannya itu tadi saya jelaskan adalah yang mengalir gasnya ke rumah penduduk yang menggunakan gas dari biogas ini. Kemudian untuk berikutnya, untuk limbah hasil dari digesternya adalah di sini ya. Ini limbahnya ya, di sini hasil limbah dari hasil biogas. Ya, limbahnya bisa bentuknya cair ya, karena nanti kalau dijemur ya, itu nanti bentuknya bisa menjadi semacam pupuk kandang. Jadi nanti kalau ada yang mau lihat di sini kan bentuknya ada campuran air dan juga bentuknya kan gelembung gitu. Jadi ini otomatis keluar ya. Jadi limbah dari ini dari digester atau penampungan dia akan keluar sendiri bercampur dengan gelembung-gelembung gas. Ya, karena bentuknya itu seperti ini. 3 tahun ya. 3 rumah. Ya ini ada Pak Yanto, Pak Komandan. Sugeng Rawo, Pak Yanto. Terima kasih. Kalau yang merokok itu besar. Ya mungkin itu ya terkait dengan ini adalah bantuan dari pemerintahan Provinsi Jawa Tengah lewat Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Ini lumayan ya ini enggak. Pokoknya agar sapi sing terus terus limbahnya tidak yang terbuang ya, langsung buat pupuk. Ini di lingkungan ini ada di semua bisa lihat ini ada tanaman sapi, pepaya. Ini menggunakan pupuk organik ya dari sisa gas buang ataupun biogas. Jadi tidak usah beli pupuk, tapi langsung bisa dimanfaatkan untuk penanaman sapi, sayuran dan juga penanaman padi. Jadi dan di samping itu ada sukun ini ya. Ya, sukun. Ya, pohon sukun ini Ya, sukun. subur sekali ya. Jadi dengan menggunakan pupuk dari biogas bagus hasilnya. Ya, pohonnya itu besar. Dan juga rasanya sama, tidak mengurangi rasa sukun ya. Rasanya tetap buah sukun. Gitu. Walaupun pupuknya dari sisa ataupun buangan dari biogas. Mungkin itu ya, monggo berikutnya kita masuk ke pemanfaatan ya. Kalau tadi adalah sumber produksinya dari sapi, kemudian pengolahan biogas, maka berikutnya kita menuju ke pemanfaatan gas dari Ke penduduk-penduduk berarti, ke penduduk-penduduk Pak ya. Tadi ini menggunakan organik yaitu tetes tebu salah satunya.
Jadi tidak terlalu bau ya, tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Untuk makannya sapi. Betul, minumannya itu diarahkan sama. Jadi itu salah satu teknik ya untuk resepnya supaya tidak berbau. Lebih dari 3 rumah. Monggo, berikutnya bisa. Bisa 4 sama. Ini 3 rumah ini sudah lebih kok, sering dibuang wadahnya. Ya, kita berikutnya menuju ke pemanfaatan ataupun Kalau nggak dibuang, kalau dia Oh iya. hasil biogasnya ini. pipanya kurang kuat. Pak ada itu alat mengukur tekanan. Ada. Oh sudah ada. Di dekat kompornya ada. Nah, ya kalau sudah lebih Monggo, Pak. target itu harus dibuang. Pembuangannya dekat kompornya. Wah Pak dulu jadi ini Bapak aku dulu koyok kentut ya Pak ya. Kalau yang kayak kentut, yang gas LPG yang itu yang beli, kalau ini tidak tahu. Enggak tahu benar. Enggak tahu sih Pak. Oh baunya ada itu. Tapi kan kalau pembuangan itu di luar kan enggak masalah Udah. gitu. Kalau ini dengan gas yang beli itu masih bau gas yang beli. Kalau gas yang beli itu kalau mau habis kan bau. Ya keluar baunya. Kalau ini enggak. Ini akan tidak kalau yang ada aromanya. Tapi ini kan supaya tidak berlebihan. Jadi kita pembuangannya di sini. Apa tuh pembuangan? Jadi tetap ada pengaturan ya, pengaturan untuk Kelebihan itu. pembuangan kalau berlebih, misalnya gitu. Oh, itu. Kadang kan Oh, di tampaknya bawah ada berarti. pasti ya.